Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kembali lagi bersama kami, saya Sherly Erisananda dan teman saya Dinda Aditya Ritonga. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan video kami yang sebelumnya, yaitu membahas tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP dan Modul ajar atau MA. alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi sama dengan silabus di kurikulum 2013, yaitu menjadi panduan perencanaan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran yang ini menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Modul ajar atau MA. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ini sama dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dalam kurikulum 2013. Hanya saja komponen modul ajar lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, berikut ini adalah contoh ATP yang kami ambil atau alur tujuan pembelajaran, di mana isinya ada capaian pembelajaran. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya dengan menggunakan notasi ilmiah. Mereka dapat melakukan operasi aritmatika pada ragam bilangan tersebut dengan beberapa cara dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat mengklasifikasi himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Mereka dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real dengan mengajukan alasan yang masuk akal atau argumentasi. Mereka dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio atau skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Ini pada materi bilangan bulat, dan materi sebabnya yang pertama ada bilangan bulat, bilangan positif dan negatif, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, selanjutnya pada materi aljabar dalam kalimat matematika. Di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan pola dalam bentuk konfigurasi objek dan bilangan untuk membuat prediksi. Mereka dapat menemukan sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif operasi matematika pada himpunan bilangan real dengan menggunakan pengertian sama dengan, mengenali pola, dan menggeneralisasikannya dalam persamaan aljabar. Mereka dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi fungsi linear, persamaan linear, gradien garis lurus di bidang koordinat kartesius. Mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi aritmatika dan variabel dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan beberapa cara, termasuk faktorisasi dan melengkapkan kuadrat sempurna. Materi sebabnya yang pertama ada aljabar dalam kalimat matematika, dan yang kedua menyederhanakan bentuk aljabar. Baik, berikutnya persamaan linear. Di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan pola dalam bentuk konfigurasi objek dan bilangan untuk membuat prediksi. Mereka dapat menemukan sifat-sifat kumulatif, asosiatif, dan distributif operasi aritmatika pada himpunan bilangan real dengan menggunakan pengertian sama dengan, mengenai pola, dan menggeneralisasikannya dalam persamaan aljabar. Mereka dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi fungsi linear, persamaan linear, gradien garis lurus di bidang koordinat kartesius. Mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi aritmatika dan variabel dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan beberapa cara, termasuk faktorisasi dan melengkapkan kuadrat sempurna. Di dalam persamaan linear ini terdapat dua materi, persamaan dan pertidaksamaan, dan penerapan persamaan linear. Nah, selanjutnya ini ada contoh modul ajar mengenai bilangan bulat, di mana terdapat A informasi umum, 1 identitas sekolah. Di sini ada nama guru, NIP, nama sekolah, alokasi waktu, mata pelajaran, pasal kelas, dan materi. Yang kedua ada capaian pembelajaran, yaitu yang pertama ada bilangan. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Mereka dapat melakukan operasi aritmatika pada ragam bilangan tersebut dengan beberapa cara dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat mengklasifikasi himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Mereka dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real dengan mengajukan alasan yang masuk akal atau argumentasi. Mereka dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio atau skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya aljabar. Di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan pola dalam bentuk konfigurasi objek dan bilangan untuk membuat prediksi. Mereka dapat menemukan sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif operasi aritmatika pada himpunan bilangan real dengan menggunakan pengertian sama dengan.
mengenali pola dan menggeneralisasikannya dalam persamaan aljabar. Mereka dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan persamaan dan persamaan linear satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi fungsi linear, persamaan linear, gradien, garis lurus di bidang koordinat Kartesius. Mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi aritmatika dan variabel dalam menyelesaikan permasalahan kuadrat dengan beberapa cara, termasuk faktorisasi dan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya pengukuran. Di akar fase D, peserta didik dapat menemukan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun berdimensi 3, yaitu prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah. Mereka dapat menetapkan rasio pada pengukuran dalam berbagai konteks, antara lain perubahan ukuran atau faktor skala unsur-unsur suatu bangun terhadap panjang busur, keliling, luas, dan volume, konversi satuan pengukuran dan skala pada gambar. Selanjutnya geometri. Di akhir fase D, peserta didik dapat membuktikan teorema yang terkait dengan sudut pada garis transversal, segitiga dan segi empat kongruit, serta segitiga dan segi empat sebangun. Mereka dapat menggunakan teorema tersebut dalam menyelesaikan masalah atau termasuk menentukan jumlah besar sudut pada sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga, menghitung tinggi dan jarak. Mereka dapat membuktikan kesamaan teorema Pythagoras dengan berbagai cara dan menggunakannya dalam perhitungan jarak antar dua titik pada bidang. Selanjutnya koordinat. Kartesius, mereka dapat menggunakan transformasi geometri tunggal yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada titik garis dan bidang data di koordinat Kartesius untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya analisis data dan peluang. Di akhir fase D, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Mereka dapat menggunakan proporsi untuk membuat diagram terkait suatu populasi berdasarkan sampel yang digunakan. Mereka dapat menggunakan histogram dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Mereka dapat menggunakan konsep sampel, rata atau median, modus, dan jangkauan atau range untuk memaknai dan membandingkan beberapa himpunan data yang terkait dengan peserta didik dan lingkungan. Mereka dapat menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Mereka dapat menyatakan rangkuman statistika dengan menggunakan box plot atau box and whisker plot. Mereka dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang atau probabilitas dan proporsi atau frekuensi relatif untuk memperkirakan terjadinya satu dan dua kejadian pada suatu percobaan sederhana atau semua hasil percobaan dapat muncul secara merata. Selanjutnya B. Kegiatan inti. 1. Profil pembelajaran Pancasila. A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Berkebinekaan global. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. 2. Elemen. Peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. 3. Rincian materi. Dalam rincian materi terdapat bilangan positif dan negatif, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. 4. Tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran terdapat peserta didik memahami besaran dengan sifat berlawanan dapat dinyatakan menggunakan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0. Peserta didik dapat memahami arti bilangan positif dan negatif bersamaan dengan mengetahui bahwa kisaran bilangan yang dapat dipresentasikan telah diperluas dengan pengenalan bilangan positif. 5. Pertanyaan pematik. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan positif dan negatif? Apa yang kalian ketahui tentang penjumlahan dan pengurangan? Dan apa yang kalian ketahui tentang perkalian dan pembagian? 6. Kesiapan materi asesmen persiapan belajar. Terdapat pengayaan untuk siswa, alternatif penjelasan metode pembelajaran atau pemahaman materi oleh siswa, asesmen individu atau kelompok, tes tertulis atau pengetahuan atau wawancara atau praktik, individu atau kelompok, penyajian materi bahan ajar, menyediakan lembar kerja siswa, dan menentukan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya C. Alur tujuan pembelajaran pertemuan yang pertama. Di sini tiap pertemuannya yaitu 1 kali 2 jam pelajaran yaitu sama dengan 40 menit. Pendahuluannya, yang pertama mempersiapkan alat peraga atau media atau bahan berupa laptop, LCD projector, speaker, aktif multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, handphone, kamera, kertas karton, spidol warna atau media lain. 2. Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang dilakukan serta lingkup dan teknik penilaian. Yang keempat, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Persepsinya, yang pertama, guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar saat belajar sebelumnya. Yang kedua, bagian apa yang terasa paling mengesankan sebelumnya. Yang ketiga, topik pembahasan apa yang masih diingat, apakah topik itu menarik. Yang keempat, menurut kalian, apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang. Yang kelima, apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini.
Dan yang keenam, guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. Selanjutnya, kegiatan pemantik. Yang pertama, guru mengajak peserta didik membaca buku tentang materi pelajaran dapat berupa daftar kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. Yang kedua, guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan tentang materi apa yang sudah diketahui, mana yang menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut. Yang ketiga, guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan. Berikutnya kegiatan inti. 1. Guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis tersebut berisi materi tentang materi yang terdapat pada buku pelajaran. 2. Guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk mengamati materi, gambar, video, slide, dan menuliskan pesan-pesan moral. Yang keempat, pada setiap gambar, guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan mata pelajaran. Yang kelima, peserta didik diminta menulis materi tersebut di buku masing-masing. Yang keenam, selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pembelajaran dan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Yang ketujuh, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai bilangan positif dan negatif. Yang kedelapan, guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. Yang kesembilan, guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan penjelasan mengenai materi tersebut. Yang kesepuluh, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik tentang materi tersebut. Yang kesebelas, guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompok mengenai materi tersebut. Kedua-belas, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai materi tersebut. Yang ke-13, guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi tersebut. 14, guru meminta peserta didik untuk mencari dari beberapa sumber mengenai materi tersebut secara berkelompok. 15, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing. Yang ke-16, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut. Dan yang terakhir, guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut. Selanjutnya, penutup. Yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang kedua, guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Selanjutnya yaitu refleksi. Yang pertama, guru memetakan kemampuan peserta didik kelas 7 di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada bab berikutnya. Dan guru menilai efektivitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara untuk menyempurnakannya pada bab berikutnya. Selanjutnya, asesmen. Yang pertama, asesmen sikap. Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan atau observasi guru selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan agar guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari atau civic disposition seperti sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah sebagai berikut, yaitu kriterianya itu sopan santun. Untuk poin 4, dia sangat baik, peserta didik berlaku sopan baik selama proses pembelajaran maupun di luar kelas. Untuk poin 3, baik, peserta didik berlaku sopan hanya selama proses pembelajaran. Untuk poin 2, cukup, peserta didik berlaku sopan hanya kepada guru atau peserta didik yang lain. Poin 1, perlu dikembangkan, peserta didik belum menampakkan perilaku sopan. Selanjutnya ada percaya diri. Untuk poin 4, peserta didik berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan serta mengambil keputusan. Untuk poin 3, peserta didik berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Untuk poin 2, peserta didik hanya berani menjawab saat ditanya. Untuk poin yang ke-1, guru bertanya, peserta didik kesulitan dalam berpendapat, bertanya, maupun menjawab pertanyaan. Selanjutnya, toleransi. Untuk poin 4, peserta didik dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya. Untuk poin yang ketiga, peserta didik dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan kurang bisa menerima kesepakatan. Untuk poin 2, peserta didik dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan tidak bisa menerima kesepakatan. Untuk poin 1, peserta didik tidak dapat menghargai pendapat peserta didik lain dan tidak bisa menerima kesepakatan. Selanjutnya, asesmen pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan dalam bentuk pilihan ganda, benar, salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini berlanjut agar guru mampu melihat pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan. Selanjutnya ada asesmen hasil belajar. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan atau observasi guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melibat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Selanjutnya
ada refleksi guru. Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri atas pembelajaran yang telah dilaksanakan, mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Refleksi guru itu bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan dan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran. Selanjutnya D. Alur tujuan pembelajaran pertemuan 2 sampai ke pertemuan ketiga. Tiap pertemuan 1 kali 2 jam pelajaran yaitu sama dengan 40 menit. Pendahuluan yang pertama mempersiapkan alat peraga media bahan berupa laptop, LCD proyektor, speaker aktif, multimedia, pembelajaran interaktif atau MPI, handphone, kamera, kertas, karton, spidol yang warna, atau media lain. Kedua, guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang dilakukan serta lingkup dan teknik penilaian. Yang keempat, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Persepsinya yang pertama yaitu guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar saat belajar sebelumnya. Yang kedua, bagian apa yang terasa paling mengesankan sebelumnya. Yang ketiga, topik pembahasan apa yang masih diingat, apakah topik itu menarik. Dan yang keempat, menurut kalian apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan sekarang. Yang kelima, apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini. Yang keenam, guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan dipelajari. Selanjutnya ada kegiatan pemantik. Yang pertama yaitu guru mengajak peserta didik membaca buku tentang materi pelajaran yang dapat membuat daftar kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. Yang kedua, guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan tentang materi yang sudah diketahui, mana yang menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut. Yang ketiga, guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi kesempatan pelajar untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan. Selanjutnya, kegiatan inti. 1. Guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis tersebut berisi materi tentang materi yang terdapat pada buku pelajaran. Yang kedua, guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk mengamati materi, gambar, video, slide, dan menuliskan pesan-pesan moral. Yang keempat, pada setiap gambar, guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik diminta menuliskan materi tersebut di buku masing-masing. Keenam, selanjutnya guru meminta peserta didik untuk memulai membahas materi pembelajaran dan aktivitas di dalamnya. Yang ketujuh, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang kedelapan, guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. Yang kesembilan, guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang ke-10, guru membaca pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik tentang materi tersebut. Yang ke-11, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama mengenai materi tersebut. Ke-12, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai materi tersebut. 13, guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi tersebut. 14, guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi tersebut secara berkelompok. 15, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing. 16, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut. Dan yang terakhir, guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai materi tersebut. Berikutnya penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Refleksi. 1. Guru memetakan kemampuan peserta didik kelas 7 di awal tahun ajaran sebagai masukan bagi guru untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada bab berikutnya. Dan guru menilai efektivitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih guru dan merumuskan cara untuk menyempurnakan pada bab berikutnya. Selanjutnya, asesmen sikap. 1. Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan atau observasi guru selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan agar guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari atau CP disposition, seperti sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh guru ada sebagai berikut. Kriterianya sopan santun, percaya diri, dan toleransi. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran pertemuan 4 sampai ke pertemuan 5. Tiap pertemuan 1 kali 2 jam pelajaran yaitu sama dengan 40 menit. Di sini terdapat pendahuluan, persepsi, kegiatan pemantik, kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai perkalian dan pembagian. Selanjutnya ada penutup, refleksi, asesmen sikap, asesmen
belajar serta refleksi guru. Lanjut ke materi yang kedua yaitu aljabar. Di sini terdapat informasi umum. Yang pertama ada identitas sekolah. Di sini mencakup nama guru, NIP, nama sekolah, alokasi waktu, mata pelajaran, kelas atau fase materi. Yang kedua, capaian pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran ini isinya sama seperti pada modul ajar yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, koordinat, analisis data dan peluang. Nah, selanjutnya ada B, kegiatan intinya. Kegiatan inti ini juga sama seperti yang di atas yang telah kami jelaskan pada modul ajar sebelumnya. Ada 1. Profil pelajar Pancasila, 2. Elemen, 3. Rincian materi. Rincian materinya yaitu ada aljabar dalam kalimat matematika. Yang kedua, menyederhanakan bentuk aljabar. Yang keempat, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ada siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan. Dan yang kedua, dengan kalimat matematika dan dengan menggunakan huruf atau variabel. Nah, yang kelima, pertanyaan semantik. Yang pertama itu apa yang kalian ketahui tentang aljabar dalam kalimat matematika, dan yang kedua apa yang kalian ketahui tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Selanjutnya yang keenam ada kesiapan materi, asesmen, persiapan belajar. Nah, ini isinya sama seperti pada modul ajar yang telah kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran, pertemuan 1 sampai pertemuan kedua. Tiap pertemuan 1 kali 2 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Untuk kegiatannya itu ada pendahuluan, persepsi, kegiatan pemantik, kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai aljabar dalam kalimat matematika. Selanjutnya ada penutup, refleksi, asesmen. Terdapat asesmen sikap, asesmen pengetahuan, asesmen hasil belajar, dan refleksi guru. Selanjutnya D, alur tujuan pembelajaran pertemuan ketiga sampai pertemuan kelima, yaitu tiap pertemuan 1 kali 2 jam pelajaran sama dengan 40 menit, sama saja seperti pada modul ajar sebelumnya, yaitu isinya ada pendahuluan, persepsi, kegiatan pemantik, kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai menyederhanakan bentuk aljabar. Selanjutnya ada penutup, refleksi, asesmen, ada asesmen sikap, asesmen pengetahuan, asesmen hasil belajar, dan refleksi guru. Baik, selanjutnya adalah materi yang ketiga tentang persamaan linear. Terdapat informasi umum. 1. Identitas sekolah yang terdiri dari nama guru, NIP, nama sekolah, alokasi waktu, mata pelajaran, fase atau kelas, dan materi. Yang kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sama seperti dengan modul ajar yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, koordinat, analisis data, dan peluang. Selanjutnya B, kegiatan inti. Kegiatan inti sama juga seperti modul ajar yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat 1. Profil pelajaran Pancasila, 2. Elemen, 3. Rincian materi. Rincian materi terdapat persamaan dan pertidaksamaan dan penerapan persamaan linear. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik itu seperti apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang keenam, kesiapan materi, asesmen, persiapan belajar. Baik, selanjutnya yang C, alur tujuan pembelajaran pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kedua. Tiap pertemuan 1 kali 2 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Ini sama seperti dengan modul ajar yang telah kami jelaskan sebelumnya. Terdapat pendahuluan, persepsi, kegiatan pemantik, kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdapat seperti guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai menentukan nilai besaran. Selanjutnya ada penutup, refleksi, asesmen. Asesmen ini terdapat 3 asesmen, yaitu asesmen sikap, pengetahuan, hasil belajar, dan refleksi guru. Yang D, alur tujuan pembelajaran pertemuan ketiga sampai pertemuan kelima. Tiap pertemuan 1 kali 2 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Sama seperti pada modul ajar sebelumnya, di sini terdapat pendahuluan, persepsi, kegiatan pemantik, kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk belajar dan berdiskusi mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Selanjutnya ada penutup, refleksi, asesmen, terdapat asesmen sikap, asesmen pengetahuan, asesmen hasil belajar, dan refleksi guru. Nah, demikianlah video kami mengenai alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar. Semoga video kami ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tungguin video kami selanjutnya di part 3. Bye-bye.